Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Masih di aplikasi fungsi linier. Kalau tadi sudah membahas tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran, maka kita akan berbicara tentang keseimbangan pasar. Karena seperti yang kita ketahui, tidak mungkin di interaksi di pasar itu hanya dari sisi satu saja, misalnya di pembeli saja atau penjual saja atau produsen. Tentu ada interaksi antara penjual dan pembeli di pasar ya, baik itu pasar saat ini mungkin pasar online maupun pasar konvensional atau offline. Nah, adanya interaksi antara konsumen dan produsen itu maka akan menciptakan keseimbangan pasar atau istilahnya market equilibrium. Nah, pasar suatu macam barang ini ya dikatakan dalam keseimbangan atau istilahnya equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ya, jadi secara matematik dan grafiknya ya akan ditunjukkan oleh kesamaan. Nah, seperti ini. QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Q itu untuk jumlah barang, jadi Q demand ya, Q supply berarti itu jumlah permintaan. Ya, jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan atau harga ya. Harga PD, harga demand ya, sama dengan harga supply-nya. Oke, nah ini sebenarnya aplikasi ya saat kita bicara tentang titik potong. Nah, ini juga konsepnya adalah titik potong. Sehingga kalau kita gambarkan, nah misalnya seperti ini, ya kan, IP dan Q. Ini tadi kita bahas, ini fungsi permintaan, slope-nya negatif, sedangkan fungsi penawaran slope-nya positif. Ini supply, ini demand. Nah, di sini akan muncul istilah equilibrium. Kalau di matematik konsep dasarnya adalah titik potong. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, sehingga di sini bisa dilihat ini adalah perpotongan ya. Jadi equilibrium ini atau market equilibrium ini adalah perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Nah, ini ada contoh kasus seperti ini. Ini sudah jelas ya. Sudah ada tabel harga dengan masing-masing jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan. Kita disuruh membuat fungsi permintaan dan penawarannya, kemudian kita menentukan ya harga keseimbangannya dan jumlah barang keseimbangannya, kuantitas barangnya ya. Nah, dari tabel ini sebenarnya sudah bisa kelihatan, coba dilihat pada saat harga berapa key demand-nya ya sama dengan key supply-nya. Ketahuan kan di posisi ini. Pada saat harga $6 ya kan, jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Sehingga kita bisa tahu, kita bisa tulis di sini harga keseimbangannya pada saat $6 dan ya jumlah keseimbangannya sejumlah 30. Nah, sekarang bagaimana cara membuat fungsinya? Nah, kemarin sudah belajar tentang bagaimana membuat persamaan fungsi jika diketahui dua buah titik. Yang rumusnya kemarin adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, silahkan gunakan ya. Ini Y-nya bisa kita ganti. Kita ganti dengan P, misalnya P min P1 per P2 min P1 sama dengan, kalau kita bicara fungsi permintaan, berarti ini QD, pakai demand ini, min QD1 per QD2 min QD1. Nah, ini kalau mau cari fungsi permintaan. Kalau mau cari fungsi penawaran, kita gunakan P yang sama. Ya,
Berarti dia pakai apa? Jumlah barang yang ditawarkan. Berarti QS min QS1 dibagi QS2 min QS1. Nah, selanjutnya tinggal kita pilih, kita mau menggunakan harga yang pertama yang mana dan harga yang kedua yang mana. Oke, saya pakai yang nilai kecil saja. Ini jadi P2-nya, ini jadi P1. Berarti ini jadi QD2 ya, ini jadi QD1. Harus sesuai ya. Sesuai karena ini harga 1 berarti QD. Ini QS1, ini QS2. Oke, kita buat dulu persamaannya. P min, kita buat yang permintaan ya. P min P1. Oke, kita tulis ulang dulu. P2 min P1 sama dengan QD min QD1 per QD2 min QD1. Silakan. Yuk kita substitusi nilai P1-nya dengan 2. P2-nya kita substitusi dengan angka 4. Betul. QD min QD1-nya 50. QD2-nya 40 min 50. Lanjut. P min 2. QD min 50 per min 10. Oke, lanjut. Silahkan. Kali silang. Min 10 P min 2 sama dengan 2 QD min 50. Jadi, min 10 P plus 20, 2 QD min 100. Ya, jadi min 10 P, konstanta kita pindahkan. Nah, terus min 20. Jadi min 10P 2 QD min 120. Kita bagi supaya tinggal P semuanya dibagi min 10 ya kan. Min 2 per 10 QD min 120 per min 10 kan. Berarti P sama dengan 1/5 QD min plus ya, plus 12. Nah, ini fungsi permintaannya. Ini fungsi permintaannya. Coba kita tes, betul nggak? Misalnya kita ambil yang 10 nih. Kalau QD-nya 10, berarti 1/5 kali 10, berapa tuh? 2 kan? 2 tambah 12. Ini min. Itu. Ini min kan? Bentar. Nah, ini min 1/5. Oke. Min 1/5 QD ya. Lupa tanda minusnya, jangan lupa tanda minus. Bentar, kita hapus dulu biar jelas di sini. Oke. Nah, di sini oke ya, ini jadi min 1/5. Gak kehapus. Jangan ya, lanjut ya. Oke, jadi min 1/5. Min 1/5 QD. Jadi min 1/5 kali 10 kan min 2 tuh. Min 2 tambah 12. Oke, betul ya. Jadi P-nya sama dengan 10. Oke, lanjut ya. Ini yang membedakan kita dengan yang di kelas. Kalau di kelas kan ada ya yang, Bu, ini kurang ini, Bu, ini salah. Kalau ini hanya harus kita hati-hati sendiri juga di sini. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Itu intermezzo saja. Lanjut ke penawaran. P
min P1-nya masih sama, 2, P2-nya 4, min 2, penawaran ya. Di sini sama dengan QS-nya QS, min QS1 per QS2, min QS1. P min 2 per 2 sama dengan QS per 15. Berarti 15P min 30 sama dengan 2 QS. Berarti 15P sama dengan 2 QS plus 30. Ya kan? Berarti P 2 per 15 QS plus 2. Nah, dapat ya, koefisiennya positif. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi mengaplikasikan fungsi yang konsepnya tentang bagaimana kita menentukan persamaan fungsi jika diketahui dua buah titik. Nah, kalau ini banyak sekali, ada 5, bisa kita katakan 5 titik, sehingga teman-teman semuanya bisa pilih yang mana mau dijadikan nilai yang P1, yang mana dijadikan P2, tapi harus disesuaikan. Jadi kalau P1-nya 2, ya berarti quantity demand-nya yang 50. Quantity supply-nya yang 0 gitu ya. Oke, lanjut. Nah, contoh lagi. Nah, di sini diketahui fungsi permintaan dari suatu barang adalah X sama dengan min 2P plus 12, dan fungsi penawaran dari barang tersebut adalah X sama dengan 2P min 3. X adalah kuantitas barang. Jadi, nanti X itu adalah kuantitas barang. Jadi, X itu maksudnya sama dengan Q. Jadi, nggak usah bingung ya. Nah, konsep keseimbangan pasar, kita sudah tahu konsep keseimbangan pasar, QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Karena fungsi di sini sudah dalam bentuk Q sama dengan, ya sudah, tinggal kita lanjutkan saja ya. Langsung kita buat QD sama dengan QS. Jadi min 2P tambah 12 sama dengan 2P min 3. Oke. Jadi konstanta dengan konstanta ya, dan nilai koefisien dengan koefisien P dengan P di sini. Min 3 min 12. Berarti min 4P min 15. P sama dengan min 15 per min 4. Berapa ini? 3 ya. 3, berarti 12,75. 3,75. Nah, yang namanya keseimbangan pasar ini akan ada nilai P equilibrium dengan Q equilibrium. Kita sudah ada P equilibrium. Berarti selanjutnya cari Q equilibrium. Bagaimana caranya? Silakan substitusi ke QD atau ke QS. Insya Allah hasilnya sama. Nah, misalnya di sini min 2P kan ganti dengan 3,75 tambah 12 ya. Ini kan min 7, berapa tuh? Min 7,5. Min 7,5 ya. Bentar, kita pastikan dulu. 7,5 ya. Min 7,5 tambah jadi 4,5 kalau ke GS 2 kali 3,5 7,5 4,5. Nah, sama kan? Inilah yang Q equilibrium 4,5. Oke, gitu ya. Sip. Dapat P equilibrium dan kuantitas equilibrium. Sekarang kita coba gambarkan. Ya. Kita akan gambarkan. Nah, ini saya sudah siapkan slide di sini.
Kita buat saja pakai titik potong ya, lebih mudah. X-nya kita ganti dengan Q supaya memudahkan kita. Min 2P plus 12. Langsung saya misalkan ya, P-nya 0, berarti Q demand-nya 12. Kalau Q demand-nya yang 0, berarti 0 sama dengan min 2P plus 12. 2P sama dengan 12, berarti P-nya 6. Oke, dan kalau QS-nya 2P min 3. Kalau P-nya 0, berarti QS-nya min 3. Kalau QS-nya yang 0, nah ini kemarin cara menggambarkan titik potong ya. Cara menggambarkan titik potong dan juga cara menggambarkan fungsi ya. Dengan menggunakan titik potong. QS-nya 0. 2P min 3, 3, 2P, 3, 2P, ini gitu ya. Berarti P sama dengan 3 per 2, 1,5. Nah, tadi dapat P equilibriumnya 3,75 ya kan? Q equilibriumnya berapa tadi? 4 kan? 4. Nah, tinggal digambarkan. Lebihkan di sini Q, di sini P. Oke, kita buat dulu P0, 0, QD-nya 12, Q-nya 0, P-nya 6. Oke, ini fungsi demand. Ini fungsi demand-nya QD sama dengan min 2P plus 12. Nah, lanjut. Saya gantikan warnanya dulu. Nah, QS tadi P-nya 0, QS-nya min 3, QS-nya 0, P-nya 1,5. Nah, kita nggak pakai yang di kuadran negatif, kita pakai yang di kuadran positif. Di sini QS sama dengan 2P min 3. Nah, inilah titik equilibrium. Di sini berapa di sini? Tadi 4. Di sini 3,75 gitu ya. Nah, silakan disimak. Oke. Nah, beginilah cara kita mencari. Ya, tadi kan kita mencari dulu nilai keseimbangannya, baik dari sisi harga dan kuantitas. Nah, kemudian begini cara menggambarkannya. Masih mudah ya, karena ini adalah fungsi linear. Nah, ini ada 4 soal. Silahkan nanti ya diisi di kolom komentar. Kalian bisa sebutkan berapa harga dan jumlah keseimbangan untuk soal yang A dan C. Sampai di sini dulu untuk jadi ini untuk pekan selanjutnya kita akan bicara bagaimana sih kalau di pasar itu, ya tentu di pasar itu kan nggak hanya satu produk ya, akan ada 2 produk. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, ini ya, jadi inilah materi kita tentang aplikasi fungsi linear yang pertama. Kita bahas tadi di video sebelumnya ada fungsi permintaan dan penawaran, dan ini tentang keseimbangan pasar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.